podcast Seniora Channel. Fania Winola. Aman banget. Podcast ini merupakan podcast yang diadakan oleh Kementerian Seni dan Olahraga dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga. Bener banget, jadi di podcast ini nggak hanya membahas tentang seniora atau seni dan olahraga aja, tetapi juga membahas hal-hal yang dekat ke mahasiswa nih, Queen. Benar. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu gak sih? Oh, bener banget. Oke, jadi perkenalkan kami Saku. Bukan saku yang di kantong ya, Tapi Nisa dan Queenie yang siap menemani kalian di podcast Seniora Channel episode 1. Nah, tapi ya Queen, sebelum kita lanjut, kita di sini nggak hanya berdua doang. Bener, kita di sini kedatangan tamu yang spesial banget nih teman-teman. Bener banget, tentunya tamu kita hari ini itu punya banyak banget cerita bagaimana keseharian dia jadi mahasiswa UNER. Kira-kira siapa ya bintang tamu kita hari ini? Langsung kita sambut aja, yaitu Fania Winola. Hai Fania. Hai. Halo Fania. Halo Fania, selamat datang ya di podcast Seniora Channel. Hai Saku. Hai. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, gimana nih kabar kamu? Alhamdulillah, walaupun semester 3 agak gimana gitu ngerasain kan. Ngerasain tapi banget. Alhamdulillah masih ada di sini. Kalau kalian sendiri gimana? Aman sih, Aman aman ya, banget, aman ya, aman banget, jujur. Aduh, oke. Jadi aku mau tanya nih, Fania, untuk saat ini kamu lagi sibuk apa aja sih selain kuliah? Kalau selain kuliah, aku tuh sibuknya mungkin organisasi ya, seperti mahasiswa pada umumnya, sama aku kerja. Dan itu fokusnya memang di sosial media gitu. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, karena kesibukan Fania ini cukup banyak, aku mau tanya nih, dari kamu sendiri, boleh nggak kasih rating seberapa sibuk kamu dan kamu bakal kasih rating berapa selama sekitar setahun terakhir inilah selama menjadi mahasiswa UNER? Kalau rating sibuk akhir-akhir ini 10 kali. Wah, tinggi ya. Tinggi Ada ya? Kayaknya kalau ada lebih angka dari 10 Mungkin aku bisa tambah. Bisa tambah ya. Karena kemarin aku tuh habis pulang dari Jakarta hari Sabtu aku ke Jakarta. Terus aku pulangnya Minggu pagi, terus langsung lanjut ospek yang di 2 Ospek itu. jurusan ya. Itu Sesibuk itu. dan ngerasain sendiri semester 3 Iya, gimana? jujur. Dan dibantai tugas ya. Jujur. Capek banget. Nggak sedikit. Sedikit. Ya. Setuju. Nah, kalau bisa flashback nih ke zaman kita masih menjadi maba, masa baru. Gimana sih proses kamu tuh beradaptasi ke jenjang yang baru? Gitu. Sebenarnya kalau adaptasi lingkungan itu nggak terlalu, karena aku kan orang Surabaya. Jadi aku udah tahu UNER dari dulu kayak gimana, dan ada beberapa teman-temanku yang masuk UNER, nggak beberapa sih, kayaknya hampir setengah dari aku yang kenal itu masuk UNER semua. Jadi masalah pertemanan kayaknya nggak perlu adaptasi yang gimana-gimana gitu. Tapi lebih ke arah beradaptasi, di mana dulu kalau misalnya SMA itu kan pulangnya ya jam 3 terus. Kalau kuliah kan enggak ya. Sesuai dengan jadwal yang kita ambil. Jadi adaptasinya lebih ke arah gimana caranya aku bisa nentuin jadwal-jadwal kerjaku di antara kuliah-kuliah itu gitu. Itu cukup challenging sih sebenarnya. Apalagi kita kan, Fania enak orang Surabaya, kita aduh Jakarta rantau. Kita agak rantau, tapi nggak Rantau. apa-apa teman-teman. Nah, kalau misalnya nih aku mau nanya, kan kegiatan kamu cukup banyak. Tadi kamu juga menyebutkan kamu itu mengikuti organisasi juga kan di UNER ini. Aku pengen tanya sih, bagaimana menurut kamu organisasi itu bisa membentuk adanya jiwa kepemimpinan kamu sama jiwa kepemudaan yang ada di diri kamu? Oke, kalau misalnya jiwa kepemimpinan ya, sebenarnya tergantung, balik lagi ke organisasi yang kita cari. Organisasi kan visinya beda-beda ya masing-masing tempat. Yang pertama kita harus tahu visi kita itu apa dan nyambung gak sama organisasi itu. Setelah kita masuk, itu baru kita bisa ngerasain perubahannya. Tapi kalau masalah hard skill kayaknya kita bisa belajar ya sendiri-sendiri. Tapi menurut aku yang gak bisa dipelajari kalau kita gak masuk organisasi itu teamworknya. Karena nggak semua orang bisa bekerja sama orang lain, dan hal itu yang paling dibutuhin waktu kita kerja, kayak nggak sekedar pinter aja gitu.
harus punya sopan santun kalau misalnya udah di dunia profesional. Jadi menurut aku organisasi itu penting banget, dan kalau misalnya nggak ngerasain hal itu ya nggak akan pernah ngerasain gitu. Setuju banget. Kalian ngerasa kan? Ngerasain ya, nggak jauh-jauh lah ya. Di Iya. jurusan pun kan pasti tentunya ada kayak ospek jurusan, bisa ada kepanitiaan yang dimana kayak di situ kita bisa belajar gitu kan, iya. kayak gitu. Benar. Tapi aku setuju banget sih, gimana kayak ya kita tuh harus benar terjun langsung ya untuk ngerasain gimana prosesnya, dan itu bakal ngebantu kita di masa depan di pekerjaan mungkin ya untuk yang terdekat ini. Nah, aku kepikiran nih teman-teman, buat Nisa juga sama Fania dan juga teman-teman penonton di manapun kalian berada, ada sih satu masalah yang sering dirasain sama mahasiswa nih. Apa tuh? Terutama mungkin maba-maba yang saat ini. Oh benar, apa tuh? Apalagi kalau misalnya bukan time management. Itu dia. Ini ya, apalagi aku ngeliat ya teman-teman, Fania ini udah ada kuliah, organisasi, kerja. Nah, gimana sih cara kamu atur time management kamu? Kalau jujur, aku aja ini masih berusaha untuk memperbaiki, untuk merancang semua itu dengan baik gitu loh. Masih agak sulit gitu buat aku sendiri. Nah, untuk kamu sendiri gimana Fania? Kalau dari aku sebenarnya hal ini tuh juga butuh balik lagi ke adaptasi. Masalahnya aku juga udah terjun ke dunia kerja itu semenjak 2020-2021. Jadinya aku beradaptasi untuk waktunya udah cukup lama dan akhirnya terbiasa. Tapi akhir-akhir ini one thing that I always do itu aku nyiapin Google Calendar, dan semua orang yang berhubungan dengan aku di masalah kerja atau organisasi aku masukin ke Google Calendar itu. Jadi kita connect semua. Jadi biar bisa ngeliat satu sama lain. Iya. Ya, Jadi aku tahu apa, aku langsung masukin aja di situ. Jadi kan itu bisa nge-notify kita. Apalagi kita nggak pernah lepas dari HP ya. Betul. Itu kayaknya ada HP di atas meja. Nggak mungkin bisa Nggak lepas. mungkin Ya. bisa lepas ya Kak. Jadi giliran ada jadwal yang kayak nanti kita G-Meet jam 7 sampai jam 9. Terus misalnya tim dari buku aku kita meeting ya masalah buku, tapi requestnya jam 3. Oke, berarti aku masukin jam 3, jam 7. Nanti ada orang lain yang juga connect sama Google Calendarku tuh bakal tahu, yang akhirnya juga mereka bisa berkomunikasinya dengan mudah gitu. Ini mungkin bisa ya diimplementasikan di organisasi-organisasi. Iya, jujur ya. Biar kita tahu kayak kalau nggak bisa rapat jam segini, bisa rapatnya jam kapan? Iya. Kayak gitu. Ini new things sih buat aku. New things, baru benar, tahu nih, baru benar. tahu. New things banget. Mungkin bisa buat teman-teman kalau misalnya ingin mengatur jadwal sama orang yang cukup banyak ya, bisa nih pakai tips dari Fania. Yap. Tapi selain itu, aku pengen tanya sih. Ini karena kamu udah ngasih tips juga, aku pengen tahu dari kamu, karena menurut aku ya, maba ataupun siapapun yang akan menonton podcast ini nanti pasti bakal seneng banget ketika dapat tips and trick langsung dari Fania Winolanya langsung. Kalau gitu boleh nggak share sedikit mungkin tips and trick kamu kayak selama kamu belajar di UNER atau kayak selama kamu mengatur kegiatan kamu? Oke, mungkin tips and tricksnya selain melakukan hal yang tadi ya, itu kita bisa multitasking. Yang pertama, kalau kita kelas itu kan nggak mungkin 3 mata kuliah itu langsung 3-3-nya. Maksudnya pasti ada jeda 30 menit, ada jeda sejam. Jam itu tuh jangan dibuang. Menurut aku tuh semua waktu tuh berharga. Jadi respect every time. Jadi setiap ada waktu istirahat ya pakai aja buat hal-hal yang harus kamu kerjain. Ya mungkin minusnya mungkin waktu istirahatku jadi berkurang, tapi setidaknya kalian selesai semua tanggung jawabnya. Gitu. Dan kalian bisa tidur dengan tenang. Daripada kalian main terus tidurnya nggak tenang, mendingan aku sih lebih mending ngerjain semua hal sampai tenang ya. Jadi setiap ada waktu jeda aku ngerjain anything yang bisa aku kerjain di hari itu. Terus malamnya sebelum aku istirahat, aku biasanya langsung ngebutin hal yang bisa aku kerjain juga. Misalnya ada jadwal syuting buat brand ini, ya udah aku plot di malam itu walaupun deadline-nya masih seminggu lagi, setidaknya aku udah selesai gitu. Jadi aku nggak perlu pikirin lagi. Jadi use your time that you have. Dan waktu tidur itu kalian nggak yang tidur jam 3 pagi. Aku yakin mahasiswa ini sering banget tidur jam 3 pagi, jam 2 pagi masih online di sosmed. Ya itu nggak baik guys. Dengerin. Jadi tolong ya dikurangin. Jadi ya semuanya harus dikelarin at least sebelum jam 10 biar jam 10-nya udah lega gitu.
Oke deh. Nah teman-teman, kita kan udah ngobrol banyak banget nih banyak banget sih. soal kehidupan mahasiswanya Fania gitu di UNER itu seperti apa, di zaman maba seperti apa. Nah sebelum kita masuk dalam penutup, aku mau tanya ke Fania, kamu kira-kira ada nggak sih pesan itu untuk teman-teman maba atau mungkin teman-teman UNER lainnya yang sedang menjalani kuliah gitu, mungkin bisa kayak semangat ataupun yang lainnya? Oke, buat teman-teman maba yang ya pastinya baru masuk dan baru beradaptasi, saran aku jangan ngabisin waktu kalian karena ya kuliah ini jenjang terakhir kalian untuk pendidikan. Ya kalian bisa lanjut S2, cuman not everyone can do it. Dan yang terakhir adalah don't waste any chance karena benar-benar kesempatan kalian untuk kedepannya dan selamanya akan menetap mulai dari kuliah. Jadi benar-benar pikirkan ke depannya mau ngapain, jangan ngabisin waktu, jangan ngabisin kesempatan, dan lakukan apa yang kalian mau. Karena nggak semua hal tuh soal nilai, nggak semua hal tuh soal kalian being smart atau enggak, tapi semua hal tuh dari diri kalian. Ini buat teman-teman yang mau ikut juga kira-kira ngerasain namanya naik gunung, bisa banget join kegiatan Erlangga Trail Run. Wah, itu kegiatannya ngapain tuh? Jadi Erlangga Trail itu adalah proker atau kegiatan yang diadakan oleh Seniora, di mana kita bakal bareng-bareng naik gunung tapi sambil lari. Karena kan trail run. Iya, trail run. Seru banget. Mungkin ini juga kegiatan yang dimana Fania bisa menyeimbangi antara kesehatan tubuh dan juga akademik. Bener nggak, Van? Bener banget. Dan kayak kalau misalnya kalian nggak latihan lari, itu kalian nggak akan pernah bisa naik gunung, guys. Nah, bisa banget sekarang teman-teman curi start latihan dulu di lapangan KONI mungkin boleh. Gak apa-apa, di kampusnya keliling juga nggak apa-apa. Iya, kampus gue juga bisa. Nanti tinggal ikut Erlangga Trail Run. Nah itu kapan sih Kap? Itu akan diadakan di akhir bulan Oktober ini teman-teman. Seru banget, gak sabar mau ikutan. Seru banget itu pasti. Oke, nah langsung aja tutup kali ya untuk podcast yang seru banget ini, karena mungkin kalian juga bosan gak sih kalian sama kita? Enggak dong, Jangan dong. Tapi sebelum itu kita mau ucapin terima kasih banyak dong ke Fania karena udah cerita kita sama bareng-bareng hari ini, udah sharing sama teman-teman juga hari ini, yang dimana tipsnya ini nggak kalian dapetin di mana-mana kecuali di Seniora podcastnya, guys. Benar, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton kita, sudah mengikuti kita sampai akhir ini. Betul. Kalau gitu kita pamit undur diri kali ya. Yes. Kita dari Saku dan pamit undur diri. See you di next episode. Bye. Terima kasih Fania. Terima kasih Saku.